Tahun 1969 ada penelitian menarik dari Paul K. dan Brian Berlin, kalau nggak salah itu. Ya, itu penelitian dia tentang nama warna yang tumbuh di kultur yang berbeda. Menariknya adalah urutan nama warna itu sama semua. Jadi ada yang baru kenal 3 warna. Kalau culture-nya itu kenal 3 warna, pasti ya hitam, putih, merah. Kalau tambah 1 ya yellow, tambah 1 lagi ya hijau, tambah 1 lagi ya biru. Nah, jadi urutannya di semua culture itu mirip. Dan menariknya adalah semakin banyak kosakatanya, semakin teliti identifikasi terhadap warnanya. Karena warna kemudian diberi simbol kata dan kemudian bisa dikomunikasikan. Very interesting, sangat menarik. Tapi kita bisa ambil pelajarannya. Saya pengen ambil pelajarannya di situ. Ternyata kenyataan itu tidak semua bisa dibungkus, tidak bisa direpresentasikan oleh kata. Jadi kata itu merepresentasikan bagian dari yang nyata. Semakin kosakatanya banyak, semakin dia bisa mengkomunikasikan hal-hal yang spesifik, yang detail, yang konsepnya sedikit berbeda gitu. Dan seperti warna itu tadi. Jadi warna, kalau sekarang modern warnanya luar biasa banyak namanya. Blue, navy blue, fuchsia, wah macam-macam lah warna rata. Artinya kita bisa mengkomunikasikan warna dengan akurat karena kosakatanya banyak. Nah, itu pelajaran yang menarik karena berarti kita bisa melihat kalau kosakatanya sedikit akan sangat mungkin terjadi salah paham dalam komunikasi. Salah satu observasinya begini. Indonesia kenal kata benar dan kebenaran. Side note, benar itu hampir mirip sama betul, tapi kebenaran sangat berbeda dengan kebetulan. Oke lah, kita ambil itu sebagai konsensus. Saya pengen ambil titik ini. Di negara Wakanda yang pakai bahasa Inggris, itu ada konsep right, benar, dan ada konsep truth, kebenaran. Nah, karena benar dan kebenaran ini mirip, kadang-kadang di exchange nih, kebenaran dianggap sebagai benar, benar dianggap sebagai kebenaran. Padahal kalau pakai ngomong bahasa Inggris misalnya, right sama truth itu sama sekali konsep yang berbeda. Saya merasakan sendiri kadang-kadang selip ngobrol karena penangkapan terhadap makna benar itu sendiri tidak akurat ketika komunikasinya. Saya maksud benar itu sebagai right atau saya maksud benar sebagai truth itu ditangkap sebagai yang tidak sama. Nah, ini komunikasinya akan jadi selip dan terjadi debat kusir yang lucu karena pemaknaan representasi terhadap konsepnya pakai kata yang sama dengan makna yang berbeda. Gitu, lucu. Jadi, gini maksudnya, right, benar, itu bedanya right sama truth. Benar itu tidak bisa berdiri sendiri. Right itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia right, benar terhadap apa? Pertanyaan, jawaban yang benar. Tujuan, jalan yang benar. Saya berperilaku sesuai nilai, berarti perilaku yang benar. Tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada sandarannya kalau benar. Right itu tadi. Sangat berbeda dengan truth. Truth itu berdiri sendiri. Pohon itu truthnya adalah pohon itu sendiri. Kita mau punya pertanyaan, kita nggak sadar, nggak tahu tentang pohon itu, ya pohon truth sendiri, dia berdiri sendiri. Keberadaan pohon itu sudah truthnya dia sendiri, tanpa manusia harus tahu. Jadi ada konsep yang memang sangat berbeda, karena kita kan mengalami 2 dunia nih. Satu dunia di kepala kita, dan satu dunia yang kita alami seolah-olah di luar kita. Tidak pernah kita mengalami itu tanpa ada representasi di kepala. Contohnya kita melihat gelas, itu kan sebuah proses di mana ada gelas di dunia luar, terpantul, kena cahaya, terpantul di mata, otak kita kemudian merekonstruksi gelas tersebut menjadi dunia yang kita pahami di kepala. Jadi ada truth, ada benar di kepala kita. Itu ada jaraknya antara kebenaran sama truth itu. Nggak ada orang yang seharusnya ya, tidak ada orang yang berani klaim bahwa dunia yang ada di kepalanya itu sama persis sama dunia yang ada di luar, karena dia hanya mengalami diri, sementara di luar gitu kompleks dan lebarnya. Nah, ketidakfahaman terhadap perbedaan ini yang membuat
kita, saudara-saudara kita, mungkin saya juga tanpa sadar melakukan itu, berani mengklaim tentang truth, padahal itu kebenaran, padahal itu right, bukan truth. Nah, ini perlu kita, maksudnya untuk yang mau berpikir, kalau ini terlalu kompleks, level abstraksinya terlalu kompleks, ya nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Tapi untuk yang mau menggali ini lebih jauh, kesadaran itu akan berguna ini. Karena fungsi sains kan itu salah satunya. Dan menurut saya fungsi agama juga itu sebenarnya. Karena masing-masing otak punya dunianya sendiri. Sains kan mencoba bagaimana yang masuk otak kita itu sesama mungkin dengan truth. Tapi pada level abstraksi utilitarian, pada level abstraksi penggunaan. Kalau kita tahu rumus, artinya kita tahu cara kerja truth. Benar atau enggak? Yang dibenarkan bukan truth loh. Yang dibenarkan adalah hipotesis yang ada di kepala kita. Kalau benar artinya kita bisa menggunakan sains untuk memprediksi apa yang terjadi di alam yang memiliki truth ini, kan gitu. Gitu juga dengan agama. Agama mencoba membangun dunia yang kongruen dengan yang kita alami di luar nih. Dunia di kepala yang sesama mungkin dengan di dunia yang di luar. Karena semakin sama, kita semakin inline, semakin menyatu, semakin terserap. Kita ikut peraturan yang sama dengan yang di luar, karena dunia di kepala kita sama dengan dunia yang kita alami, yang di luar ini, yang truth itu tadi. Tapi kualitas orang untuk mau mengubah dunia dalam kepalanya, walaupun mengalami pengalaman bahwa dunia di kepalanya itu salah dan dia harus mengubahnya, itu kualitas manusia untuk mau mengubah dunia di kepalanya itu nggak banyak. Sampai ada kalimat kok, kualitas orang itu salah satu kualitas yang tinggi dari manusia adalah ketika dia mampu mengubah dunia di kepalanya atau mengubah opininya ketika mendapatkan fakta baru. Nah, kadang-kadang fakta baru itu malah ditolak sama dia karena ketakutan mengubah dunia di kepalanya. Sudah dibangun sedemikian rupa, ada data baru, konsep baru, runtuh, eman-eman, sayang. Menurut saya itu bukan langkah yang efisien untuk menjalani hidup, bukan langkah yang efektif untuk menjalani hidup. Karena sepemahaman saya, semakin dunia yang kita bangun di kepala semakin sama dengan truth dunia yang memang sudah digelarkan ini, semakin kita efektif hidup karena bisa memprediksi, membuat decision yang tepat dan seterusnya. By the way, semua orang juga melakukan prediksi, jangan salah. Kalau kamu ditimpuk orang, ditimpuk pakai batu, kamu kan langsung gini. Artinya kamu punya prediksi bahwa batunya akan sampai kepalamu sehingga kamu melindungi kepala. Bedanya adalah seberapa jauh kamu bisa prediksi ke depan. Bisa punya kira-kira ke depan seberapa. Standarnya kita mungkin punya beberapa detik ke depan terhadap pola-pola yang memang sudah kita alami sebelumnya. Misalnya ditimpuk batu, langsung melindungi kepala, refleks, karena kita tahu perilaku batu dan gravitasi seperti apa. Tapi ada juga yang bisa melihat sampai 1 bulan ke depan. Bukan dunia sebenarnya ya, tapi dunia di kepalanya. Semakin kongruen dunia di kepalanya, dia semakin tepat melihat 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, bahkan sampai ribuan kalau tingkat nabi lah. Nah, dalam tanda petik seperti itu. Nah, makanya penting menurut saya untuk ngecek terus nih. Itu gunanya pengalaman, untuk ngecek apakah ilmu yang masuk kepala kita benar-benar sesuai nih sama yang di luar. Karena pengalaman kalau tidak sesuai, pasti akan terjadi ekspektasi yang tidak manifest. Misalnya terjadi kekecewaan, terjadi kecelik dan seterusnya. Itu karena prediksi di kepala kita tidak sesuai dengan alam tersebut. Ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak. Tapi strive, keinginan untuk terus menyerah, kesadaran menyerah bahwa satu-satunya kenyataan yang ada adalah kenyataan yang diciptakan Tuhan dan kita di dalamnya. Kita hanya bisa membuat yang dunia di kepala kita sekongruan mungkin dengan dunia itu, adalah salah satu strive yang menurut saya penting untuk kita lakukan terus. Contohnya banyak kok. Apa yang kita alami dan apa dunia yang kita alami dan dunia yang dibangun di kepala. Contohnya gini, sederhana nih. Saya ngelempar korek ke sana. Ketika korek sampai sini ini kita melihat bersama. Tapi ketika korek kita tutupan tangan, kamu nggak ngelihat kenyataan itu. Yang ada adalah dunia di kepalamu membangun konsep bahwa korek itu sebenarnya terus berjalan melewati belakang tangan. Konsep of continuity itu namanya. Terus kemudian diteruskan jadi melihat alam lagi. Nah, kadang-kadang kita tidak teliti mana yang kita lihat alam, mana yang alam di kepala kita, mana yang kita lihat
Di alam mana yang kita pengalaman di kepala kita. Nah, pengalaman real dan pengalaman kepala ini semakin bisa membedakan kita, semakin bisa mengetahui seberapa jauh jarak kita dengan truth. Karena right di kepala belum tentu segaris dengan truth. Saya tidak mengklaim bahwa saya lebih tahu truth, tapi menurut saya pelajaran ini bisa dipakai siapa saja. Mari kita menyadari bahwa otak kita tidak sempurna. Informasi yang ada di dalam kepala, kesimpulan yang ada di dalam kepala, beda dengan satu dengan yang lain, dan kemungkinan salah itu besar. Kalau kita kumpul bareng-bareng, ngobrol, mencari apa yang benar dan bukan siapa yang benar, insya Allah kita akan lebih cepat mendekat kepada truth. Dan sepertinya itu yang diinginkan oleh sains maupun agama. Gak usah diributkan. Ayo, jangan bareng. Matur.